Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Leonard Darmawan dan teman-teman saya yang saya cintai, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kuliah pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan pertolongan di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato mata kuliah saya yang berjudul Perkebunan sebagai Identitas Indonesia. Negara kita, negara Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan tanah yang subur dan dikatakan dalam syair, tanah kita adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sehingga orang Eropa dan Jepang sampai berbondong-bondong untuk menjajah dan mengambil pertanian kita karena mereka terpesona dengan kemakmuran negeri kita dan mereka ingin menguasai pertanian serta perkebunan kita. Itulah bukti dari kesuburan tanah kita. Tapi saat ini kita seakan kaget dengan isu-isu yang terus menjadi perbincangan, yaitu kita masih dilanda dengan kemiskinan dan kita belum mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sehingga kita harus impor dan bergantung pada negara lain untuk memenuhi pangan kita. Apa yang sebenarnya terjadi pada negara kita? Dulu negara kita begitu ditakuti oleh negara lain. Kita bangga dengan perkebunan kita. Tapi mengapa sekarang kita seperti kehilangan identitas bahwa kita adalah negara agraris yang penuh akan potensi sumber daya alam? Saat ini negara kita adalah negara pengekspor bahan mentah terbesar dan juga pengonsumsi bahan jadi terbesar juga. Hal ini yang menjadikan negara kita hanya mendapatkan sekian persen keuntungan dari hasil kerja keras yang sudah kita lakukan selama ini. Kan dari beberapa perkebunan kita seperti perkebunan sawit, karet, coklat, kita masih belum bisa mengelola sendiri hasil perkebunan kita. Kita hanya menanam, memanen, menjualnya, lalu membelinya kembali ketika produk sudah jadi. Kita para generasi muda rasa malu dan malas untuk menggeluti dunia pertanian karena menganggap dunia pertanian adalah dunia yang tidak menjanjikan. Jarang sekali kita melihat mereka-mereka yang berpendidikan tamat SMA enggan untuk bertani atau kuliah di jurusan pertanian. Bahkan yang lulusan sarjana pertanian pun sangat sedikit. Kalau terus seperti ini, walaupun tanah kita adalah tanah surga, tanah agraris, dan penduduk Indonesia mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, tapi untuk bisa maju pastilah akan mengalami kesulitan. Karena sekarang bukan masalah tanah mana yang dinamakan tanah surga, tetapi siapa dulu yang punya tanah itu. Jika mereka orang-orang ahli dalam bidang pertanian, maka dari tanah tersebut akan menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Tetapi jika tanah tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang bodoh, tentu seluas apapun tanahnya, sesubur apapun tanahnya, hanya akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia saja. Marilah kita berpikir sebaliknya. Dengan ilmu agroteknologi yang kita pelajari, nantinya akan memberikan kontribusi kepada negara. Misalkan kita mengelola hasil CPO yang 1 kilonya hanya bernilai 9.000 rupiah, bisa menjadi produk yang jauh lebih mahal seperti lipstik, biodiesel, sabun, sampo, margarin, dan lain sebagainya. Maka hal ini akan menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan dan tentunya saja akan membantu Indonesia untuk bangkit dari kemiskinan. Maka dari itulah kesempatan emas buat kita. Mungkin saat ini kita merasa apalah arti bagi kemajuan perkebunan Indonesia, karena kita bagi masyarakat sekitar seolah tidak berarti apa-apa. Tetapi kita harus yakin bahwa suatu saat nanti setelah lulus kita akan menjadi orang-orang yang berarti, menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Karena kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan membangun pertanian Indonesia? Karena kitalah yang berkesempatan, maka kitalah mahasiswa agronomi.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.